Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Silvana, NPM 10060319076, perwakilan dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai manajemen kefarmasian di rumah sakit. Tugas presentasi ini disusun oleh kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, kemudian Wapik Nur Ajijah, Mesya Lutfiah Ivanka, Gina Kurniawati, Risa Nurrahwani, Putri Aulia Silvana, Jilan Salsabila, Agung Setiawan, dan Nadifah Maulidia. Pengelolaan sediaan farmasi dan pembekalan kesehatan di rumah sakit merupakan unsur yang penting dalam manajemen kefarmasian di rumah sakit. Tujuannya untuk menjamin obat yang diperlukan tersedia setiap saat dibutuhkan dalam jumlah yang cukup, mutu yang terjamin, dan harga yang terjangkau untuk mendukung pelayanan yang bermutu. Next. Pada pembahasan kali ini terdapat 3 poin utama, yaitu pemilihan dan perencanaan obat, kemudian yang kedua pengadaan dan penerimaan obat, serta penyimpanan dan pendistribusian obat. Next. Untuk topik yang pertama, pemilihan obat. Secara definisi, pemilihan obat ini merupakan proses kegiatan sejak dari meninjau masalah kesehatan yang terjadi di rumah sakit, identifikasi pemilihan terapi, bentuk dan dosis, menentukan kriteria pemilihan dengan memprioritaskan obat esensial, standarisasi sampai menjaga dan memperbarui standar obat. Penentuan seleksi obat merupakan peran penting aktif panitia farmasi dan terapi yang disingkat dengan PFT. Tujuan dari pemilihan obat ini untuk menetapkan jenis sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP sesuai dengan kebutuhan. Adapun kriteria pemilihan obat diantaranya sebagai berikut, yaitu formularium dan standar pengobatan atau pedoman diagnosa dan terapi, standar sediaan farmasi, Alkes, BMHP yang telah ditetapkan, pola penyakit, efektivitas keamanan, dan lain-lain. Next. Setiap rumah sakit harus mempunyai formularium rumah sakit yang merupakan daftar obat yang disusun oleh PFT mengacu pada Pornas dan disepakati oleh staf medis fungsional dan ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit. Formularium rumah sakit ini harus tersedia dan dievaluasi secara berkala. Next. Adapun tahapan penyusunan formularium rumah sakit diawali dengan membuat rekapitulasi usulan obat dari SMF, kemudian obat-obat tersebut dikelompokkan berdasarkan kelas terapi, selanjutnya dibahas dalam rapat PFT, kemudian mengembalikan rancangan hasil pembahasan PFT ke masing-masing SMF, selanjutnya membahas feedback dari SMF, kemudian ditetapkan daftar obat yang masuk ke dalam formularium. Selanjutnya disusunlah kebijakan dan pedoman untuk implementasi dan dilakukan edukasi serta monitoring mengenai formularium pada staf. Next. Adapun kriteria pemilihan obat untuk masuk formularium rumah sakit, yang pertama harus mengutamakan penggunaan obat generik, kemudian rasio manfaat dan resikonya paling menguntungkan bagi penderita. Selanjutnya, mutu terjamin termasuk stabilitas dan biopabilitasnya, praktis dalam penyimpanan dan pengangkutan, praktis dalam penggunaan dan penyerahan, serta kriteria lainnya yang seperti tercantum dalam slide. Next. Setelah dilakukan pemilihan obat, selanjutnya dilakukan perencanaan obat. Perencanaan obat merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyusun daftar kebutuhan pembekalan farmasi untuk menentukan jumlah dan periode pengadaan sediaan farmasi, Alkes, BMHP,
sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan untuk menjamin terpenuhinya kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, dan efisien. Tujuan dari perencanaan obat yaitu untuk menghindari kekosongan obat dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan dan dasar perencanaan yang telah ditentukan, antara lain yaitu konsumsi, epidemiologi, kombinasi metode konsumsi dan epidemiologi, dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Adapun hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam proses perencanaan obat, diantaranya satu, anggaran yang tersedia, kemudian penetapan prioritas, sisa persediaan, data pemakaian periode yang lalu, waktu tunggu pemesanan, dan rencana pengembangan. Selanjutnya, tujuan dan perencanaan. Tujuan perencanaan sediaan farmasi dan pembekalan farmasi, adapun hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu mengenal dengan jelas rangka jangka panjang apakah program dapat mencapai tujuan dan sasaran, persyaratan barang meliputi kualitas barang, fungsi barang, pemakaian satu merek, dan untuk jenis obat narkotika harus mengikuti peraturan yang berlaku. Kecepatan peredaran barang dan jumlah peredaran, dan pertimbangan anggaran serta prioritas. Adapun prinsipnya yaitu berdasarkan data statistik kebutuhan dan pembekalan farmasi. Kemudian data kebutuhan obat disusun berdasarkan data pengelolaan sistem, administrasi, atau akuntansi instalasi farmasi rumah sakit. Selanjutnya, yang pertama ada tahap persiapan, merupakan tahap yang dilakukan untuk merencanakan pengadaan sediaan farmasi dan alkes sesuai dengan pola penyakit dan kebutuhan pelayanan kesehatan. Tahap persiapan ini tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan obat melalui kerjasama antar instansi yang terkait. Selanjutnya dilakukan perencanaan. Terbagi menjadi dua tahap, yaitu tahap pemilihan, di mana pemilihan sediaan farmasi sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya perhitungan kebutuhan. Perhitungan kebutuhan ini dilakukan untuk menghindari kekosongan atau kelebihan produk. Next. Adapun metode untuk perhitungan kebutuhan terdapat 4 jenis, yaitu metode konsumsi, ABC, PEN, dan morbiditas. Selanjutnya, metode konsumsi merupakan metode yang didasarkan pada pola konsumsi pada periode sebelumnya. Terdapat kelebihan dan kekurangan dari metode konsumsi ini, diantaranya kelebihannya data akurat, tidak memerlukan data penyakit dan standar pengobatan, ketidaksesuaian jumlah obat lebih kecil, serta kekurangannya tidak dapat diandalkan sebagai dasar penggunaan obat dan perbaikan preskripsi tidak menggambarkan morbiditas. Adapun langkah-langkah pada metode konsumsi, yang pertama lakukan dulu evaluasi, selanjutnya dihitung estimasi kebutuhan, dan dilakukan penerapan perhitungan. Selanjutnya, metode yang kedua yaitu metode ABC. Metode ini didasarkan pada prioritas. Pada metode ini kebutuhan sediaan farmasi dan alkes dikelompokkan berdasarkan 3 jenis, yaitu A, always, B, better, dan C, control. Nah, cara pengelompokan pada metode ini didasarkan persediaan yang jumlah unit uang per tahunnya. Ada 3 klasifikasi. Yang pertama tinggi, di mana persediaan yang jumlah unit uang per tahunnya tinggi itu 60-90%, sedang 20-30%, dan rendah 10-20%. Yang selanjutnya metode PEN, di mana metode ini menggunakan semua jenis
jenis pembekalan farmasi yang tercantum dalam daftar yang terbagi ke dalam 3 kelompok. Vital, di mana yang vital ini sediaan yang paling utama terdiri dari obat penyelamat jiwa, pelayanan kesehatan pokok untuk mengatasi penyakit kematian terbesar dan dibutuhkan sangat cepat dan tidak dapat digantikan oleh obat lain. Kelompok kedua, kelompok E atau esensial. Obat-obat yang bekerja kasual dan bekerja pada sumber penyebab penyakit dan tidak untuk mencegah kematian secara langsung. Kelompok ketiga, non-esensial, obat penunjang yang kerjanya ringan dan biasa digunakan untuk kenyamanan dan mengatasi keluhan ringan. Selanjutnya, metode morbiditas. Metode pengadaan sediaan farmasi dan alkes berdasarkan jumlah kehadiran pasien, waktu tunggu pasien, kejadian penyakit yang umum, dan pola perawatan standar dari penyakit yang ada. Pendekatan dilakukan dengan pertama, menentukan dulu jumlah penduduk yang akan dilayani. Kedua, menentukan jumlah kunjungan berdasarkan frekuensi penyakit. Ketiga, dilakukan penyiapan standar pengobatan yang diperlukan. Baru yang terakhir, menghitung perkiraan kebutuhan. Selanjutnya, metode pelaksanaan pengadaan obat. Sesuai dengan keputusan Presiden nomor 18 tahun 2000 tentang pedoman pelaksanaan barang dan jasa instansi pemerintah, metode pengadaan pembekalan farmasi di setiap tingkatan pada sistem kesehatan dibagi menjadi 5 kategori metode pengadaan barang dan jasa. Di antaranya, yang pertama pembelian. Untuk pelanggan umum, pemilihan terbatas, penunjukan langsung, dan penunjukan langsung. Yang kedua, swakelola. Yang ketiga, produksi. Yang keempat, obat untuk penelitian. Yang kelima, kerjasama dengan pihak ketiga. Next. Selanjutnya, dilakukan pengadaan obat. Pengadaan obat merupakan kegiatan yang berkesinambungan dimulai dari pemilihan, penentuan jumlah yang dibutuhkan, penyesuaian antara kebutuhan dan dana, pemilihan metode pengadaan, pemilihan pemasok, penentuan spesifikasi kontrak, pemantauan proses pengadaan, dan pembayaran. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengadaan obat ini. Yang pertama, bahan baku obat harus disertai sertifikat analisa. Kemudian, bahan berbahaya harus menyertakan material safety data sheet atau MSDS. Kemudian, sediaan alkes dan BMHP harus memiliki nomor izin edar dan expired date minimal 2 tahun, kecuali untuk sediaan alkes BMHP tertentu seperti vaksin, reagenesia, dan lain-lain. Adapun cara-cara yang dapat dilakukan untuk pengadaan, ada 3 cara, yaitu dengan pembelian atau produksi sediaan farmasi dan sumbangan. Untuk pembelian, kriteria sediaan farmasi, alkes, BMHP, yang meliputi kriteria umum dan kriteria mutu obat, persyaratan pemasok, penentuan waktu pengadaan, dan kedatangan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP, serta pemantauan rencana pengadaan sesuai jenis, jumlah, dan waktu. Untuk produksi sediaan farmasi, rumah sakit juga dapat memproduksi beberapa sediaan farmasi, namun harus diperhatikan syarat-syaratnya seperti pada slide. Kemudian yang ketiga, sumbangan atau dropping atau hibah, di mana harus dilakukan pencatatan dan pelaporan sediaan farmasi yang dari sumbangan. Selanjutnya, selanjutnya penerimaan obat, di mana penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera dalam kontrak atau surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima.
Semua dokumen terkait penerimaan barang harus tersimpan dengan baik. Adapun standar operasional prosedur penerimaan obat adalah: 1. Periksa keabsahan faktur meliputi nama dan alamat pedagang besar farmasi atau PBF-nya, serta ditandatangan penanggung jawab dan stempel PBF. Kemudian yang kedua, cocokkan faktur dengan obat yang datang meliputi jenis dan jumlah serta nomor batch sediaan. Yang ketiga, periksa kondisi fisik obat meliputi kondisi wadahnya dan sediaan serta tanggal kadaluarsanya. Bila rusak, maka obat dikembalikan dan dapat meminta ganti. Yang keempat, setelah selesai diperiksa, faktur ditandatangani dan diberi tanggal serta distempel. Faktur asli diserahkan kepada sales, sedangkan salinan faktur disimpan oleh apotek sebagai arsip. Next. Selanjutnya, penyimpanan. Setelah obat diterima, obat dapat disimpan. Penyimpanan merupakan tahap yang dilakukan sebelum dilakukan pendistribusian obat. Penyimpanan harus menjamin kualitas dan keamanan sediaan farmasi dan pembekalan kesehatan sesuai dengan yang dipersyaratkan, meliputi stabilitas, keamanan, sanitasi, cahaya, kelembaban, ventilasi, dan penggolongan jenis sediaan farmasi, serta pembekalan kesehatan. Next. Penyimpanan ada 3 cara untuk penyimpanan. Penyimpanan obat disusun secara alfabetis dengan 3 sistem. Yang pertama, first in, first out atau FIFO. Yang kedua, last in, first out atau FIFO. Yang ketiga, first expire, first out atau PEPO. Metode penyimpanan berdasarkan kelas terapi, bentuk sediaan, dan jenis sediaan farmasi dan pembekalan kesehatan yang dapat disimpan dengan penempatan berupa jenis, abjad, pabrik, dan farmakoterapi. Penyimpanan sediaan farmasi dan pembekalan kesehatan yang memiliki tampilan dan nama yang sama atau obat LASA, look alike, sound alike. Nama obat rupa ucapan mirip harus ditempatkan di tempat yang terpisah. Kalau yang selanjutnya, penyimpanan. Penyimpanan obat-obat emergensi. Jumlah dan jenis obat sesuai dengan daftar obat emergensi yang telah ditetapkan. Yang kedua, tidak boleh bercampur dengan persediaan obat untuk kebutuhan lain. Yang ketiga, bila dipakai untuk keperluan emergensi harus segera diganti. Yang keempat, dicek secara berkala apakah ada yang kadaluarsa atau tidak. Dan dilarang untuk dipinjam untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Selanjutnya, tahapan pendistribusian obat. Distribusi merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan atau menyerahkan sediaan farmasi dan pembekalan kesehatan dari tempat penyimpanan sampai kepada unit pelayanan atau pasien dengan tetap menjamin mutu, stabilitas, jenis, jumlah, dan ketepatan waktu. IFRS harus menentukan sistem distribusi yang dapat menjamin terlaksananya pengawasan dan pengendalian sediaan farmasi dan pembekalan kesehatan di unit pelayanan. Next. Ada 2 sistem pendistribusian yang dapat dilakukan. Yang pertama, sistem unit dosis, di mana pendistribusian sediaan farmasi dan pembekalan kesehatan didasarkan pada resep perorangan yang disiapkan dalam unit dosis tunggal atau ganda. Untuk penggunaan 1 kali dosis per pasien, sistem unit dosis ini digunakan untuk pasien rawat inap. Sedangkan yang kedua, sistem resep perorangan atau individual prescription. Pendistribusian sediaan farmasi dan pembekalan kesehatan berdasarkan resep perorangan atau pasien rawat jalan dan rawat inap melalui instalasi farmasi. Next.
Sistem selanjutnya yaitu sistem persediaan lengkap di ruangan, di mana yang pertama disiapkan dan dikelola oleh instalasi farmasi. Selanjutnya, penyesuaian jumlah sediaan farmasi dan pembekalan kesehatan. Setiap hari dilakukan serah terima kembali pengelolaan obat fluor stok. Pengkondisian petugas farmasi yang mengelola jika tidak hadir dan menyediakan informasi peringatan dan kemungkinan interaksi obat. Next. Yang terakhir, sistem kombinasi, sistem pendistribusian, sediaan farmasi, dan pembekalan kesehatan bagi pasien rawat inap dengan menggunakan kombinasi A plus B atau B plus C atau A plus C. Dengan sistem distribusi dirancang atas dasar kemudahan untuk dijangkau oleh pasien dengan mempertimbangkan hal-hal berikut ini, yaitu efisiensi dan efektivitas sumber daya yang ada, metode sentralisasi dan desentralisasi, dan metode sentralisasi. Sistem yang kelima yaitu sistem pelayanan terbagi atau desentralisasi. Desentralisasi merupakan sistem pendistribusian sediaan farmasi dan pembekalan kesehatan yang mempunyai cabang di dekat unit perawatan atau pelayanan. Bagian ini dikenal dengan istilah depo farmasi atau satelit farmasi. Tanggung jawab tenaga farmasi dalam kaitan dengan distribusi pembekalan farmasi di satelit farmasi. Di antaranya intravenous solution without additives, kemudian pendistribusian 4 admixture yang disiapkan oleh farmasi sentral, memeriksa permintaan obat, menuliskan nama generik dari obat, dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan distribusi. Next. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan, kekurangan, kritik dan saran sangat kami harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.